Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasto mengatakan bahwa syarat pemakzulan tidaklah mudah karena Presiden dipilih oleh rakyat. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Gedung Filateli, Jakarta Pusat pada Minggu 14 Januari 2024. Meski begitu, ia menilai munculnya usulan ini menandakan ada yang tidak beres di dalam proses demokrasi. Ia menjelaskan ketika seseorang pemimpin negara melanggar konstitusi, wacana pemakzulan menjadi autokritik termasuk bagi presiden di akhir masa jabatannya. Hasto lantas membahas soal majunya calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi karena putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya sebagai pemimpin negara, Jokowi harus mampu menjaga netralitas. Namun terkait hal ini, Hasto menyerahkan seluruh penilaian terhadap masyarakat dan lembaga terkait. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menerima usulan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan petisi 100. Mereka diantaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Batubara, dan juga Letnan Jenderal TNI Marsikal Purnawiraman Soeharto. Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 kepada Mahfud MD hingga usulan mengenai menggulingkan Presiden Jokowi. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB turut menanggapi soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo pada Senin 15 Januari 2024. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait mengatakan bahwa pihaknya belum bersikap mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Jazilul mengatakan pihaknya saat ini masih abstain dan belum bersikap. Dia melanjutkan PKB tak mengambil pusing terkait dengan hal tersebut. Sebab menurutnya pihaknya tengah fokus untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jazilul menyebut pihaknya tidak mengetahui asal-muasal wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Lagi pula menurutnya saat ini belum ada pembahasan mengenai wacana pemakzulan terhadap Jokowi di DPR RI. Adapun usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil ke Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka diantaranya adalah Faisal Assegaf, Marwan Barubara, kemudian juga Legend Purnawiraman Soeharto, Syukri Fadoli, dan lain sebagainya. Isu soal pemakzulan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mendapat respons dari Setara Institut. Direktur Eksekutif Setara Institut, yakni Halili Hasan, menilai bahwa jika terjadi pemakzulan Presiden tidak akan berlangsung tentunya sebelum Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Halili pada Senin 15 Januari 2024. Adapun menurutnya, sangat mungkin upaya pelengseran Jokowi itu dilakukan setelah Pilpres berlangsung. Terlebih jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka nantinya kalah. Jika pasangan Prabowo dan Gibran kalah, Halili menilai hal itu akan tentunya berdampak pada posisi politik Joko Widodo yang ikut melemah. Untuk diketahui, isu pemakzulan Presiden Jokowi ini disampaikan oleh petisi 100 kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
Halili menilai adanya aspirasi untuk pemakzulan Presiden Jokowi ini menandakan bahwa adanya ketidaknetralan Presiden dalam kontestasi Pilpres. Hal tersebut juga diduga terkait dengan majunya putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai banyak menuai kontroversi. Sebelumnya, Menko Polhukam RI Mahfud MD juga menerima audiensi dari salah satu kelompok masyarakat sipil. Mahfud mengatakan satu di antaranya yang mereka sampaikan adalah perihal usulan pemakzulan presiden. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.